Oke, hari ini saya ingin menyampaikan pesan Tuhan tentang The Catalyst adalah sebuah tema bulanan. Tapi hari ini saya akan bicara tentang becoming a catalyst, ya, atau menjadi seorang katalis. Ya, satu kata becoming saya taruh di sana. Kenapa? Karena sesungguhnya menjadi seorang katalis itu adalah proses. Yang setuju katakan amin. Dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang datang secara instan kecuali mujizat Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Untuk kita bertumbuh, untuk kita diubahkan, untuk kita menjadi seorang yang punya karakter yang berbeda, butuh proses di dalamnya. Oleh sebab itu hari ini kita akan membaca satu firman Tuhan yang menjadi firman Tuhan utama, yaitu dalam Matius pada pasal 13 ayat 31 sampai dengan 32 Bapak Ibu. Mari kita akan membaca sama-sama Matius pada pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai dengan 32. Saya akan mulai dulu ayat yang ke-31, demikianlah firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Saudara, ayat 32, 1, 2, 3. Katakan amin Bapak Ibu. Ada sesuatu yang menarik di sana. Anda coba perhatikan pada ayat 31, Yesus berkata begini perumpamaannya. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Betul nggak Bapak Ibu? Saya tanya sama Bapak Ibu ya, kerajaan sorga itu besar nggak? Siapa yang berkata kerajaan sorga itu sangat besar? Angkat tangan. Siapa berkata kerajaan sorga itu bahkan terlalu besar, unlimited? Angkat tangan. Amin Bapak Ibu. Kita berkata kerajaan sorga itu tempat di mana Tuhan ada di sana. Betul nggak Bapak Ibu? Itu tempatnya Tuhan, kerajaannya Tuhan sendiri. Jadi kalau Anda berkata kerajaan sorga itu sudah kita berpikir sesuatu yang sangat besar yang mungkin unlimited. Amin. Tetapi yang menarik di sini Tuhan berkata begini loh perumpamaannya. Yang disebut dengan kerajaan sorga diumpamakan biji sesawi. Kontradiktif Pak? Yes, kontradiktif sekali. Saya akan tunjukkan kepada Anda mungkin gambarannya saja ya, mungkin tidak tepat ya, tetapi kalau Anda lihat ini, maka Anda akan lihat ini biji sesawi. Ya kecil sekali Pak, kecil, ini banyak gitu ya. Tetapi kalau satu biji saja itu sangat kecil sekali. Jadi Anda bayangkan, ini perumpamaannya Tuhan Yesus loh. Sesuatu yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Dia umpamakan dengan satu biji dulu. Artinya apa? Artinya ada proses, katakan amin. Anda perhatikan ayat 32 dikatakan demikian. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar. Katanya apa saudara? Kalau sudah apa? Tumbuh. Saudara, proses, katakan amin. Hidup ini seringkali kita ingin sesuatu yang direct langsung kepada hasil. Segala sesuatu kita ingin instan kepada hasilnya. Tapi perumpamaan ini mengajarkan proses. Amin. Apa yang dikatakan di sana? Kalau sudah tumbuh, jadi perlu waktu untuk tumbuh. Sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung apa saudara? Bersarang. Wow. Dari yang kecil menjadi seperti ini, luar biasa enggak? Anda perhatikan, jangan terfokus kepada pohonnya saja yang besar. Kita seringkali suka pohonnya yang besar kan? Tapi kita enggak pernah suka yang gambar ini Bapak Ibu. Gambar panah merahnya ini, betulkah? Amin. Kita nggak suka gambar merahnya. Tapi hari ini saya pilih kata becoming, bicara tentang sebuah proses pertumbuhan. Kita ini diminta untuk jadi catalyst. Catalyst itu apa sih Pak? Seorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan hal yang baru. Dan mempercepat suatu peristiwa. Anda tahu tadi ini perubahan. Amin Bapak Ibu. Ini perubahan, betul nggak? Sesuatu dari sesuatu yang biji menjadi yang besar, ini perubahan. Dan gak cuma perubahan terjadi di sana, tapi hal yang baru, betul nggak? Dari biji kemudian jadi pohon.
Yang apa? Elemennya begitu banyak. Ada batangnya, ada rantingnya, ada daunnya, ada buahnya. Betul nggak saudara? Ini kan sesuatu yang baru sebenarnya. Yes, ayat 31. Mari kita lihat ayat ini. Saya akan bicara ayat ini sebagai sebuah proses dalam hidup kita. Sebelum dikatakan biji sesawi itu sudah tumbuh di ayat 32. Maka ayat 31 menjelaskan sebuah proses di sana. Tanpa kita sadari ini sebenarnya sebuah proses. Kenapa? Yesus berkata begini, hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi. Tapi sebelum ada kata sudah tumbuh, maka ada proses di situ. Prosesnya apa, Pak? Mari lihat kalimat berikutnya. Yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Berarti kan kata-kata itu ya, itu kan proses. Yang pertama ya, mari kita lihat ya, ini proses apa Pak? Mari kita lihat proses yang pertama adalah kata diambil. Diambil itu artinya apa Pak? Diambil itu adalah sebuah proses disaring, diuji atau dipilih oleh Tuhan. Ya kenapa? Karena saya tahu biji sesawi itu pasti banyak pada waktu itu, betul nggak? Tapi kenapa ada biji yang dipegang dan diambil oleh sebuah tangan ini? Ini bicara tentang sebuah pilihan. Tanpa Anda sadari kalau Anda ada di tangan Tuhan, itu pilihan Tuhan loh. Kasih anugerah Tuhan. Kita seringkali berkata, aku kan yang terima Yesus, aku yang putusin. Tapi tanpa pernah Tuhan yang ambil Anda. Tidak mungkin terjadi. Dan kita bersyukur. Kalau Anda lihat Tuhan memilih kita. Sama seperti Anda bekerja di sebuah perusahaan. Kalau Anda sebagai pemimpin, Anda cari karyawan, ada requirement-nya, betul nggak? Ada persyaratan-persyaratan kriterianya. Mari coba lihat ya, saya akan bawa Anda untuk melihat satu bagian di mana Daud dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang seperti ini. Yes. Oke, kita akan baca ayat ini ya. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Satu ayat kita baca. Yang sudah dapat, mari baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, Tuhan juga pada waktu itu dia bikin open recruitment sebenarnya. Amin saudara. Untuk siapa? Untuk jadi raja, betul nggak? Jadi dia cari, mata Tuhan melihat. Ya kenapa? Karena Anda lihat di sana ya, mata Tuhan pasti mencari juga, melihat, membandingkan, mengcompare. Calon demi calon, applicant demi applicant, kira-kira begitu kan. Dan ketemulah Daud. Tetapi Tuhan berkata begini loh, ini sesuatu yang menarik ya, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Requirement-nya Tuhan adalah kondisi hatinya ternyata. Kalau Anda mau dipilih Tuhan, perhatikan hati kita. Amin. Lihat hati kita yang terdalam. Disitulah tempat mata Tuhan ada melihat, saudara. Saya tahu kalau kita ketemu dengan orang, kita ingin berpenampilannya baik. Kita ingin dilihat orang dengan baik, proper. Tetapi kita mesti tahu Bapak Ibu bahwa semuanya itu kalau di mata Tuhan berbeda, dia lihat hati kita. Amin. Makanya saudara, siapa Pak orang yang Tuhan pilih? Biasanya adalah orang-orang yang sudah mengalami ini Bapak Ibu. Oke. Biasanya mengalami ini Bapak Ibu. Orang-orang yang sudah bisa menyelesaikan masalah hatinya. Hati yang kotor menjadi bersih. Katakan amin. Yang kedua, bereskan juga hati yang mendua hati. Mendua hati kenapa Pak? Karena kita mungkin ada idol yang lain. Ada sesuatu yang buat kita lebih berharga daripada Tuhan dalam hidup kita. Macam-macam bentuknya loh Pak, saya kan cinta Tuhan, saya tahu dia Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Iya, tapi dalam gaya hidup kita, dari sikap kita, cara pikir kita, mana yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Mari bereskan, supaya Tuhan bisa menjadikan kita seorang katalis. Tepuk tangan buat Allah kita. Proses yang kedua, ya saya langsung masuk yang kedua.
adalah proses yang namanya tadi, setelah diambil Pak, biji itu diapakan? Dan ditabur, betul nggak Bapak Ibu? Ada kata ditabur di sana, artinya apa Pak? Ditabur itu, ditabur adalah sebuah proses di mana Anda bayangkan ya, biji di tempat yang nyaman di tangan harus ditaburkan ke sebuah tanah, dan tanah itu tentu tidak nyaman buat biji itu, tentu akan diinjak juga, tentu juga akan kena cuaca yang buruk, dan semua yang gak enak dia pasti alami pada waktu ditabur. Mendingan dipegang di tangan, kenapa? Aman pasti, betul gak Bapak Ibu? Tapi tempat itulah yang terjadi, proses itulah yang terjadi, bahwa biji itu tidak boleh di tangan. Biji itu mesti tabur, keluar daripada tangannya memegangnya. Kadang-kadang kita merasa kita seperti keluar dari tangan Tuhan, sudah. Kenapa? Saking susahnya hidup ini, betul gak? Saking menderitanya hidup ini. Saking rasanya ada di lembah yang terdalam sehingga Anda merasa, mana Tuhan? Di musim itulah Anda mesti menyadari, kadangkala hidup kita tuh sepertinya harus ditabur. Katakan amin. Apa saja Pak prosesnya? Mari kita lihat ya, ada satu ayat yang kita akan baca. Kejadian pada pasal 37 ayat yang ke-23 dan 24. Saya akan tampilkan seorang tokoh yang lain, katalis yang lain, yaitu Yusuf. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah yang maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Anda coba perhatikan ya, ini ayat sebenarnya cukup menarik. Kenapa? Karena mengkisahkan orang yang kayaknya hidupnya sangat sial gitu loh. Satu, dia ada di tempat yang sudah salah, betul gak? Ketemu kakaknya itu tempat yang salah, momennya salah, jubah indahnya diambil. Gak cuma itu, Alkitab tulis begini, dia dibawa, dimasukkan ke dalam sumur. Saya tanya, masuk sumur aja sudah gak enak, betul gak? Diambil jubahnya sudah gak enak. Anda bayangkan ya, orang sudah kehilangan sesuatu, diambil sesuatu dalam hidupnya, kemudian dimasukkan ke dalam sumur, direndahkan, kemudian apa yang terjadi? Alkitab tulis begini, sumurnya aja kosong tiada airnya. Makanya saya bisa simpulkan ya, ini kesimpulannya membuat Anda punya poin-poin di situ lebih gampang. Yang pertama Pak, apa yang dialami Yusuf sebenarnya? Yang pertama dia direndahkan, diturunkan ke tempat yang lebih bawah. Ini macam-macam bentuknya ya, bisa itu secara langsung, direct, memang kelihatan Anda diturunkan posisi Anda diturunkan posisi Anda, jabatan Anda diturunkan, mungkin omset Anda diturunkan, grade perusahaan Anda dan lain segala macam, itu bisa terjadi. Tapi juga Anda bisa diturunkan dengan cara Anda mengalami fitnah, Anda mengalami perkataan orang lain yang gak baik dalam hidup Anda dilecehkan dan lain segala macam. Tapi prinsipnya itu diturunkan ke tempat yang bawah. Kalau kita pernah ada di atas Bapak Ibu, kita harus bersiap untuk ada di bawah. Katakan amin. Yang berikutnya keadaan berbalik. Ya, Anda akan mengalami satu situasi di mana seperti Yusuf nih. Yusuf punya mimpi kan, mimpinya besar gitu. Dia punya mimpi luar biasa, tapi dia mendapati hidupnya kebalikan dari mimpi. Saya jadi pemimpin buat kakak-kakak saya, ingat gak mimpinya dia, betul kan? Semua bintang itu, semua itu akan tunduk kepada dia. Kebalikan, dia yang ditundukkan sama kakaknya loh. Di dalam kasus ini kan dia ditundukkan sama kakak-kakaknya, betul gak Bapak Ibu? Kan kebalik Pak, dengan visi kebalik sekali. Kadangkala banyak hal Tuhan tidak halangi sesuatu yang buruk terjadi. Oleh karena itu adalah satu proses menyiapkan kita menjadi catalyst buat dunia dan bangsa ini, amin. Apalagi Pak yang terjadi, ya masa sukar tentunya. Ya kesimpulannya pasti masa sukar lah. Masa-masa berat dalam hidup kita. Saudara, Anda mesti ditabur. Dengar ya, tidak ada benih yang bisa tumbuh tanpa pernah ditabur. Katakan amin. Yang ketiga sekarang kita masuk ya. Ini juga menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu dikatakan Tuhan mengambil, menabur, Tuhan menaruh satu kalimat di sana dengan kata di bagian belakang adalah di ladangnya. Lihat kata itu ya. Di ladangnya siapa saudara? Bukan ladangnya kita loh. Ladangnya siapa? Penaburnya, betul nggak? Tangannya mengambil itu. Artinya apa Pak? Ini artinya loh.
Sebenarnya dalam hidup kita, waktu kita sudah diambil Tuhan, dibereskan hati kita, diproses di hati kita, mengalami masa-masa ditabur, setelah itu Tuhan akan arahkan Anda loh. Kemana? Ke ladangnya. Matius 4 ayat 19 dan 20 berkata demikian. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara, bukankah murid-murid seorang penjala ikan? Tapi dia berubah. Ladang mereka berubah, katakan amin. Saudara, ladang mereka menjadi ladang penjala manusia. Saya tahu ini panggilan buat kita semua. Di ladang tempat kita melayani, bekerja, Anda jangan pernah pergi meninggalkan tempat pekerjaan Anda memang, amin saudara. Tapi Anda mesti melihat ladang di mana Anda bekerja, bukan lagi cuma ladang untuk mendapatkan income, tapi ladang untuk membawa jiwa kepada Kristus. Makanya jangan ikuti rencana orang lain, jangan kepingin menjadi seperti orang lain, jangan copy paste planningnya orang lain, jangan copy paste profil hidup orang lain. Percayalah, Tuhan sudah punya profil yang menarik dalam hidup kita, rencana yang luar biasa, destiny yang luar biasa untuk masing-masing kita. Tuhan sudah tetapkan dan itu luar biasa dan itu dahsyat. Jangan pernah bilang, saya cuma begini-begini aja. Dengar, yang begini-begini aja tetap dahsyat. Seorang yang lahir dengan satu kondisi yang cacat, tangan dan kakinya tidak bisa digunakan. Kalau Anda lihat orang seperti ini dan hidup di dunia ini, apakah ini langka, Pak? Sangat langka. Apa yang dia bisa buat? Mau jadi catalyst? Anda mikir kan? Mau jadi apa dia, Pak, kalau jadi catalyst? Mau rubah apa? Apa yang dia kerjakan? Dia berjualan coklat. Dan dia mengambil hanya sedikit keuntungan dia pakai untuk membiayai hidupnya. Tetapi sebagian lagi yang besar, dia tabung. Dan dia khususkan menjadi sebuah account, di mana dia mengirim account itu untuk memberkati anak-anak di dunia ketiga, di India dan lain segala macam. Saudara, dia nggak bisa berbuat apa-apa dari tangan dan kakinya. Tapi hidup ini di mata Tuhan selalu bisa menjadi catalyst. Amin.